Mengorbankan barang yang berharga untuk melindungi yang lebih berharga. Jika Dedi Sun tidak keluar untuk menanggung kesalahan, maka yang akan menderita adalah Edward Jin. Morgan Chen berbicara dengan ringan. Sebenarnya ketika Wiri Zhao pergi ke Beijing 2 hari yang lalu, dia sudah menduga bahwa situasi sekarang ini akan terjadi. 3 seniman bela diri kungfu tingkat pertama telah menyalipkan Edward Jin pada pilar. Bagaimanapun Edward Jin tidak akan bisa melepaskan diri dari tuduhan bekerja sama dengan pendekar pedang Jepang. Karena tidak bisa melepaskan diri, dia hanya dapat mencari cara untuk memberikan pembenaran diri kepada War Alliance. Dan Dedi Sun inilah yang menjadi pembenaran dirinya. Seorang master kungfu, sudah cukup untuk menenangkan kemarahan War Alliance. Mengenai apakah yang lain dari Edward Jin bekerja sama dengan pendekar pedang Jepang. Morgan Chen berpikir bahwa kemungkinan itu tinggi, tetapi terbatas pada tingkat tinggi saja. Satu-satunya penyesalan saat ini adalah bahwa Dedi Sun sama sekali tidak mengakui siapa dalang pembunuh sebenarnya. Dia bersikeras bahwa dia memiliki perselisihan denganmu, jadi dia mengirim pendekar pedang Jepang untuk membunuhmu. Jaxi menghela nafas dan berkata dengan sedikit penyesalan. Hehe, perselisihan. Konyol, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bahkan sebelum hari ini, aku bahkan belum pernah mendengar namanya. Bagaimana mungkin ada perselisihan di antara kita? Morgan Chen mencibir, alasan dari Dedi Sun ini benar-benar rendahan sekali, orang yang peka hanya sekali melihatnya juga langsung dapat mengetahui benar atau tidaknya. Tapi meskipun dapat mengetahuinya sekalipun lalu bisa apa? Semua orang tahu bahwa masih ada orang lain di belakang Dedi Sun. Tapi apakah mereka bisa menyelidikinya? Tentu saja tidak, karena hanya untuk berhasil menyelidiki Dedi Sun sampai di sini, sudah menyerahkan seorang master kungfu. Ka lanjut memeriksanya. Siapa yang tahu monster seperti apa yang akan muncul? Bagaimanapun, War Alliance hanyalah sebuah organisasi eksternal, sementara bayangan di balik Dedi Sun jelas melibatkan klan kaya raya dalam negeri. Satu-satunya yang dapat memeriksa klan kaya raya domestik hanyalah Martial Association. Tapi Martial Association dan Naunakaumi sendiri saja tidak bersih. Kalau kita suruh orang dari mereka untuk menyelidiki dalang yang ada di belakang Dedi Sun, siapa yang tahu hasil apa yang bisa mereka dapatkan? Jadi menyelidiki Dedi Sun di sini merupakan situasi terbaik saat ini. Mengenai dalang yang ada di belakang Dedi Sun, meskipun War Alliance tidak tahu betul, akan tetapi Morgan Chen lebih kurang bisa menebaknya. Tetapi selama ada hubungannya dengan Morgan Chen, kekuatan mereka agak sedikit menakutkan. Meskipun Morgan Chen dapat menebaknya, Morgan Chen tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Morgan Chen, kemungkinan setelah kejadian ini Edward Jin akan sangat membencimu, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Jaxi mengingatkan dengan suara berat. Kakak Jack tidak perlu khawatir, aku akan berhati-hati. Morgan Chen mengangguk. Untuk Edward Jin membencinya merupakan hal yang tidak bisa dihindari, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat melakukan tindakan yang berlebih karena ada War Alliance di samping yang mengawasi. Jika sesuatu terjadi padanya sekarang, target tersangka pertama dari War Alliance adalah Edward Jin. Maka dari itu jika Edward Jin merupakan orang yang pintar, dia seharusnya berdoa dan lebih baik dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Jika sesuatu terjadi padanya, Edward Jin juga tidak akan baik-baik saja. Situasi ini menjadi lebih jelas setelah Wiri Zhao kembali ke klan. Di dalam klan penuh dengan keluhan. Perihal mengenai kerja sama Dedi Sun dengan pendekar pedang Jepang telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Para murid Edward Jin, yang awalnya mengenakan aura sekte super kuat dan bangga dengan Edward Jin, setelah mengalami kejadian ini, hampir semuanya menjadi tikus jalanan, dan mereka jijik oleh banyak seniman bela diri di dunia seni bela diri. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada keluhan di hati. Bagaimanapun, Dedi Sun adalah wakil pemimpin Edward Jin. Dalam arti tertentu, ia bisa dibilang mewakili Edward Jin. Tapi sekarang, dia malah melakukan hal yang memalukan seperti ini. Ini membingungkan banyak murid-muridnya. Mereka tidak bisa memikirkan untuk alasan apa Dedi Sun bekerja sama dengan pendekar pedang Jepang. Sebagai wakil pemimpin Edward Jin,
Jika ia benar-benar ingin bermusuhan dengan orang, ia sangat bisa memerintahkan murid-murid Edward Jin untuk membalaskan dendamnya. Tetapi ia malah memilih cara yang paling bodoh, bekerja sama dengan pendekar pedang Jepang. Tidakkah dia tahu bahwa dunia seni bela diri Cina dan Jepang selalu tidak pernah cocok? Tidakkah dia mengerti bahwa bekerja sama dengan seniman bela diri Jepang untuk membunuh seniman bela diri Cina adalah tabu besar di dunia seni bela diri? Banyak murid di dalam klan penuh dalam keluhan dan kemarahan di dalam hati mereka. Mereka awalnya mengira bahwa Wiri Zhao akan memberi mereka penjelasan yang masuk akal setelah kembali ke klan. Tapi siapa yang menyangka, setelah Wiri Zhao kembali ke klan, dia bahkan tidak melirik mereka dan langsung masuk ke ruang latihan. Perbuatannya ini membuat murid klan yang dari awal memang sudah tidak puas dengan Wiri Zhao menjadi semakin kecewa. Pada hari itu, banyak murid mengepak barang-barang mereka dan langsung meninggalkan Edward Jin. Wiri Zhao sama sekali tidak tahu tentang ini. Tentu saja, bahkan jika dia tahu sekalipun, dia juga tidak akan mengatakan apa-apa. Karena pada saat ini, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah memasuki ruang latihan, Wiri Zhao berjalan lurus ke dinding yang menghadap pintu depan. Segera, dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia mengulurkan tangannya dan menurunkan lukisan yang ada di dinding. Pada saat ini, jika ada orang di sini, mereka pasti akan melihat pemandangan aneh. Setelah Wiri Zhao melepas lukisan itu, dinding yang semula berwarna salju tiba-tiba memecahkan celah yang rapi dari tengah. Dan kemudian, seperti pintu otomatis perlahan-lahan terbuka ke kedua sisi, memperlihatkan lorong yang gelap. Pintu masuk lorong ini tingginya sekitar 1,5 meter dan lebarnya 1 meter, yang hampir sepenuhnya sesuai dengan ukuran lukisan. Sedangkan untuk interior, kecuali tempat yang gelap gurita, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Wiri Zhao melirik ke belakang dengan waspada lagi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di belakangnya, dia membuat lompatan vertikal dan melompat ke lorong. Beberapa detik kemudian, kedua pintu tersembunyi menutup secara otomatis dan dinding menjadi putih salju lagi. Semuanya kembali seperti semula. Setelah Wiri Zhao memasuki lorong itu masih gelap gulita. Tetapi bagi seniman bela diri kungfu tingkat kedua, kegelapan seperti ini tidak memiliki efek sama sekali. Wiri Zhao berjalan dengan sangat cepat, hampir seolah-olah itu dapat dilakukan dengan sangat mudah. Tidak sampai 1 menit dia sudah berjalan keluar dari lorong. Setelah berjalan keluar dari lorong, penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah. Ini adalah gua yang didekorasi dengan elegan dengan luas lebih dari 30 meter persegi. Gua itu dibersihkan dengan sangat bersih. Dapat terlihat bahwa orang sering datang ke sini. Bagaimana situasinya? Setelah Wiri Zhao memasuki gua, sosok Black Shadow yang berjubah hitam yang sedang duduk di meditasi di tengah-tengah gua, perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke Wiri Zhao. Ada sedikit masalah. Wiri Zhao meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam. Hanya membunuh seorang seniman bela diri kungfu tingkat pertama, bisa ada masalah apa? Black Shadow mengerutkan keningnya, nada suaranya sedikit tidak senang. Dia bukan kungfu tingkat pertama. Wiri Zhao berusaha menekan kekesalannya. Pada awalnya dia juga mengira bahwa Morgan Chen adalah kungfu tingkat pertama, sehingga dia menyuruh Dedi Sun untuk menghubungi pendekar pedang Jepang yang sudah dikenalnya sejak lama. Dia awalnya mengira si pendekar pedang Jepang akan membunuh Morgan Chen dengan bersih. Tetapi siapa yang menyangka bahwa pendekar pedang Jepang tidak hanya tidak berhasil membunuh Morgan Chen, sebaliknya dia malah tertangkap oleh Morgan Chen. Bukan kungfu tingkat pertama, apakah dia kungfu tingkat kedua? Suara Black Shadow itu sangat serak dan mengerikan. Aku juga tidak yakin betul, tetapi sangat memungkinkan. Wiri Zhao berkata dengan suara yang berat. Dia memang tidak yakin tingkatan Morgan Chen, tetapi berdasarkan adegan pada hari itu, dapat disimpulkan bahwa bahkan jika Morgan Chen bukan kungfu tingkat kedua sekalipun, dia juga tidak jauh dari itu. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.